wabarakatuh. Baiklah, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN dan juga APBD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diah Listiawati. Nama saya Maria Sostiki sebagai juru bicara. Nama saya Kayola Delicia Fitri. Nama saya Francisca Margareta. Dan juga Dia Alawiyah sebagai kameramen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme penyusunan APBN yang ada di dalam bab APBN. Apa sih APBN itu? APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Nah, seperti yang kalian ketahui, di buku paket itu ada 4 tahapan sederhana dari pembentukan APBN ini. Tahap penyelenggara anggaran, lalu ada tahap ratifikasi, tahap pelaksana anggaran, dan terakhir tahap evaluasi. Tapi di sini kita menyajikan skema yang lebih mendetail mengenai apa sih penyusunannya itu. Nah, kita ambil contoh adalah APBN tahun ini 2018. Kita di tahun ini juga merencanakan untuk APBN di tahun 2019. Dimulai dari bulan Januari 2018, kita merencanakan tentang konsep kebijakan RAPBN mengenai prioritas pembangunan nasional. Lalu di bulan Maret kita merencanakan tentang kapasitas fiscal research envelope. Lalu kita menulis surat ke Menteri Keuangan dan diberikan kepada Menteri Perencanaan. Nah, di bulan Maret juga kita melakukan review indikatif. Apa sih review indikatif? Review indikatif itu adalah rencana awal berapa sih anggaran maksimal yang akan dibuat untuk APBN tahun 2019 ini. Nah, lalu kita membuat surat bersama di bulan Maret juga. Lalu di pertengahan Mei kita membuat PPKF atau pokok-pokok kebijakan fiskal, lalu KEM atau kerangka ekonomi makro, dan yang terakhir RKP atau rencana kerja pemerintah. Nah, disinilah ada peraturan presiden mengenai rencana kerja pemerintah itu sendiri. Lalu di sini kita juga meminta persetujuan dari DPR sebagai badan anggaran tersebut. Lalu di bulan pertengahan Juni kita juga melakukan review anggaran. Ini adalah tindakan lanjutan dari review indikatif, di mana review anggaran juga membahas mengenai batas maksimal anggaran tersebut. Lalu di sini juga kita mendapatkan persetujuan dari DPR, dari komisi, lalu kita mendapatkan KMK atau kredit modal kerja. Lalu di bulan Agustus itu baru menjadi RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Di situ juga ada rancangan undang-undang dan juga ada nota keuangan. Lalu di akhir Oktober barulah ada terbentuk APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara bersama undang-undang tersebut atas persetujuan DPR dan juga Badan Anggaran. Lalu kita beralih ke akhir November. Di sini ada rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan keputusan presiden. Lalu ada Desember, di sini ada DIPA. Apa sih DIPA itu? Daftar isian pelaksana anggaran kementerian atau lembaga dan yang bukan kementerian atau lembaga ya di bulan Desember. Dibentuklah DIPA tersebut. Lalu jadi deh pelaksanaan anggaran ini masuk ke tahap pelaksana anggaran, di mana presiden itu memegang penuh kuasa atas APBN tersebut. Dia harus tahu segala rincian mengenai daftar akuntansi dan segalanya tentang APBN yang akan dia pertanggungjawabkan di APBN tahun depan, dimulai dari 1 Januari. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang mekanisme penyusunan APBN, sekarang kita mau membahas tentang mekanisme penyusunan APBD. Ya, sebenarnya cuma diganti aja ya dari negara menjadi daerah, jadinya anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, daerah itu kan seperti yang kita ketahui ya, satuan terkecil dari sebuah negara. Nah, kalau di APBN tadi yang bertanggung jawab adalah presiden, sementara di APBD itu yang bertanggung jawab adalah gubernur untuk tingkat 1 dan wali kota atau bupati untuk tingkat 2. Di sini melibatkan gubernur, wali kota, bupati, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Nah, di sini sebenarnya sebagian garis besar itu sama seperti APBN, cuman perbedaannya di sini melibatkan satuan kerja perangkat daerah. Dia juga melibatkan tentang pemerintahan desa. Nah, yang pertama kita di sini adalah semuanya juga berawal dari rencana ya, rencana kerja pemerintahan daerah dan melibatkan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Lalu di sana kita akan mengevaluasinya menjadi kebijakan umum APBD. Baiklah, lalu akan menjadi kebijakan umum APBD dan juga PPAS. Apa sih PPAS itu? Prioritas plafon anggaran sementara yang dibuat oleh pemerintah daerah. Lalu dari sini kita akan juga membuat dari satuan kerja perangkat daerah, kita membuat rencana kerja dan anggaran. Dan itu juga dari rencana kerja anggaran itu ada sangkut pautnya mengenai pejabat pengelola keuangan daerah dan membuat rencana peraturan daerah atau RPD tentang RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ini sebenarnya tidak ada mekanisme secara berurutan, tapi mereka semua berakhir di kebijakan umum APBD dan PPAS dan juga kesepakatan.
Lalu setelah dari situ melibatkan DPRD tingkat 2 juga, lalu akan masuk kebijakan umum. Sebenarnya garis besar seperti yang saya sudah sebutkan itu mirip dengan APBN. Tetapi bedanya di sini adalah DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, gubernur, dan juga bupati atau wali kota. Jadi kita seperti kita ketahui, tingkat 1 itu kan dipimpin oleh gubernur nih. Gubernur itu memiliki daerah yaitu kabupaten ataupun kota kan. Nah, setelah itu kabupaten dipimpin oleh bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Nah, bupati ini lalu menerima aspirasi atau menerima rancangan dari pemerintah desa tentang anggaran-anggaran apa saja sih yang diperlukan oleh desa. Umpamanya kalau satu kabupaten memiliki 10 desa, lalu dia harus menampung 10 desa itu anggaran dari masing-masing desa ke kabupaten. Lalu akan dibicarakan bersama DPRD tingkat 2. Begitu juga wali kota di kota, DPRD tingkat 2 juga. Tapi setelah itu, setelah bupati dan juga wali kota merencanakan bersama, barulah dibawa ke gubernur untuk menjadi rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Setelah itu di gubernur barulah kita membicarakannya bersama-sama bupati, wali kota, DPRD tingkat 2 dan DPRD tingkat 1. Setelah itu menjadi anggaran pendapatan belanja daerah. Setelah itu ini masanya juga sama seperti APBN, sebenarnya itu setahun dimulai 1 Januari dan berakhirnya 31 Desember. Jadi sebenarnya penyusunan APBD dan APBN itu sama, tetapi yang membedakan hanyalah di daerah dan negara tersebut. Jadi sekian penyusunan dari mekanisme penyusunan APBD dan APBN. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian setelah saya jelaskan tentang APBN dan APBD ini menjadi lebih mengerti mengenai mekanisme penyusunannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belanja negara. Nah, di buku paket kita juga udah baca APBN itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama penyelenggaraan dana, yang kedua tahap ratifikasi, lalu ada tahap pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir tahap evaluasi. Nah, secara garis besar penyusunan APBN ini. Ayo, Ini kalau mau ngeliat videonya di mana? ayo cepetan, ayo Siska, ayo kita ketemu. Bener emang Kembali gimana? ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bawang merah akan mempresentasikan. Ayo, ayo Siska. Waduh. Yang videonya siapa? 2, 1. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang mekanisme penyusunan APBN, sekarang kita membahas tentang mekanisme penyusunan APBD. Ya, sebenarnya cuma diganti aja ya dari negara menjadi daerah. Jadinya anggaran pendapatan belanja daerah. Ya. Lalu di sana kita akan mengevaluasinya menjadi kebijakan umum, APBD dan pokok-pokok kebijakan. Salah, ulang. PPAS apa sih? 1. Nah, lalu menjadi kebijakan umum untuk membuat APDB. Jadi sekian mengenai mekanisme penyusunan APBD dan APBN. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian yang melihat. Tuh, mulai. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon dan 1, mulai. sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya. 1, mulai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.